Bab 571, Gempa Sekte Dalam. Ini gila, mereka semua jadi gila. Yang Mulia Si sedang menikmati angin sejuk di halaman rumahnya. Begitu damai, begitu sunyi, lalu sebuah jeritan memecah relaksasinya. Itu adalah tetua kedua, sangat marah dan terengah-engah. Ada apa dengan orang mesum itu? Dia selalu memanjakan dirinya sendiri setiap kali mendapat kesempatan, jadi kenapa dia begitu kesal? Yang Mulia Si mengangkat alis mengejek, tetua kedua, apa yang membuatmu begitu mudah tersinggung? Yang Mulia Si, saya tidak marah kepada Anda, ini situasi yang sangat buruk. Penatua kedua memberi isyarat, merasa sulit untuk menahan amarahnya. Para suamiku itu telah memintaku untuk membiarkan mereka pergi ke kantor tenaga kerja. Katakan padaku apakah itu pantas menimbulkan kemarahan atau tidak. Dan ternyata aku membuat pengecualian ketika menerima mereka untuk membantu mereka menjadi murid batiniah, namun sekarang mereka baru saja meninggalkanku. Kantor buruh. Yang Mulia Si memicingkan matanya, apakah mereka kehilangannya? Tidak peduli seberapa bernafsu dan cengengnya Anda, tidak ada yang cukup buruk untuk memilih kantor tenaga kerja daripada Anda. Apakah mereka hanya membuat ulah? Tidak, Yang Mulia Si, sebenarnya, kantor perburuhan. Mereka semua menjadi gila. Orang lain bergegas mendekat dan meneriakkan kemarahannya. Mereka menyaksikan seorang pria jangkung dan kekar mengaum. Yang Mulia Si bahkan lebih bingung sekarang, tetua ketujuh, apa yang terjadi padamu? Apalagi, itu kantor tenaga kerja sialan itu. Penatua ketujuh sedang meniup paking. Tetua kedua menemukan belahan jiwanya dalam keadaan sulit dan bertanya kepadanya, murid-muridmu datang sambil menangis dan mengiring mereka ke kantor tenaga kerja juga. Ayo menangis, itu akan jauh lebih baik. Tetua ketujuh menjentikkan lengan bajunya, bocah-bocah itu menuntutnya. Mereka semua ingin pergi ke kantor tenaga kerja dan bagaimana dengan saya? Bagaimana saya bisa menjadi anggota komunitas lansia yang dihormati tanpa murid yang tepat? Tentu saja aku menolak, tapi anak-anak nakal itu mencuri pilku dan merusak rumahku. Mereka melakukan segala macam kejahatan, yang satu lebih besar dari yang sebelumnya. Sekarang saya telah menguncinya, untuk merenung. Aku marah. Yang Mulia Si mendengarkan kata-kata kasar mereka dan menjadi gelisah pada detik berikutnya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa murid-murid batin membalik tanpa alasan atau alasan? Yang Mulia Si, Anda masih belum tahu. Keduanya menghela nafas dan tetua kedua menjelaskan, kantor perburuhan memiliki penyimpangan, membuang pil dan harta seperti sampah dan bahkan mendirikan kantor perburuhan elit. Selama seorang pekerja lulus ujiannya, mereka akan mendapatkan harta karun dan pil, bahkan sumber daya. Mereka mendapatkan lebih banyak barang daripada elit. Berita tersebut telah membuat para murid kehilangan akal, semuanya mempunyai rencana aneh untuk dihukum dan dikirim ke kantor tenaga kerja. Pertarungan ini lebih keras daripada kompetisi sekte dalam. Wajah Yang Mulia Si menunduk dan dia mengerutkan kening, kantor perburuhan lagi. Begitu ya, pemimpin sekte telah memainkan tangannya, dan dia memainkannya dengan besar. Pemimpin sekte, keduanya menangis. Yang Mulia Si yakin, itu pasti dia, atau bagaimana lagi kantor tenaga kerja tanpa tulang punggung bisa mengeluarkan begitu banyak hal dan mengganggu kedamaian sekte. Pemimpin sekte berencana menggunakan anak tangga terbawah untuk menghancurkan anak tangga yang lebih tinggi, untuk mengincar kita. Kalian berdua, berkumpullah dengan para tetua dan Yang Mulia. Mari kita lihat seberapa jauh pemimpin sekte akan mengambil tindakan. Mata Yang Mulia Si bersinar dan keduanya menangkupkan tangan mereka, ya. Sial. Deringnya menyebar ke seluruh sekte dalam dan orang-orang kuno bergegas ke aula. Xie Wuyue mengerutkan kening, lalu berjalan mendekat. Tempat itu penuh sesak. Siapa yang mengadakan pertemuan ini? Xie Wuyue mengambil tempat duduknya yang sah dan meminta penjelasan. Lonceng tembaga hanya dapat dibunyikan pada saat krisis besar, kecuali pemimpin sekte yang melakukannya sendiri. Apakah Anda lupa atau apakah sekte ini dalam bahaya besar? Kata-kata dingin Xie Wuyue membuat semua orang mengecil dan tergagap. Yang Mulia Si melangkah maju sambil membungkuk, pemimpin sekte, saya telah membunyikannya.
Ada masalah mendesak yang memerlukan perhatian Anda. Dan apakah itu? Pengepungan. Xie Wuyue mengangkat alisnya. Yang Mulia Si menggelengkan kepalanya, kekacauan batin lebih mendesak. Persatuan rakyat kita akan berani menghadapi bahaya apapun. Sekte Iblis berencana akan bertahan. Yang membuat masalah batin ini menjadi masalah yang mendesak. Kita harus menyelesaikannya sebelum hal itu mempengaruhi keselamatan kita. Apa yang bisa terjadi begitu kritis sehingga bisa menyebabkan kehancuran kita? Xie Wuyue memasang tatapan buas sambil menatap Yang Mulia Si. Mata Yang Mulia Si beralih ke rekan-rekannya. Sesepuh, Yang Mulia, berapa banyak murid yang menunjukkan perilaku aneh? Berapa banyak yang berbicara tentang pergi ke kantor tenaga kerja? Saya telah kehilangan setengah dari murid-murid saya dan tidak akan lama lagi saya tidak akan memiliki satu pun lagi. Seorang lelaki tua beruban berbicara dengan kesakitan. Kemudian yang lain mengejek, bodoh, tolak saja. Kamu yang bodoh. Jika saya menolak, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan, siapa yang membuat mereka kesal. Dulu saya menakut-nakuti mereka dengan ancaman dari kantor tenaga kerja, namun sekarang mereka langsung menerimanya. Ya, murid-muridku juga menjadi gila, mengabaikan semua tanggung jawab. Apa yang harus aku lakukan? Kantor tenaga kerja tiba-tiba menjadi mode terkini. Semua orang sangat ingin pergi ke sana. Orang-orang zaman dulu berubah menjadi keributan, kontes yang mengesalkan untuk menentukan siapa yang paling menderita. Ini adalah malapetaka yang lebih besar dibandingkan saat Raja Kera mengamuk di surga. Yang tadinya menjadi dorongan para murid untuk masuk ke sekte dalam, kini berbalik 180 derajat, dan menjadi dorongan untuk terjun ke dinas tenaga kerja. Dan pukulan yang paling menyakitkan adalah kantor tenaga kerja berada di luar kendali orang-orang lama ini. Mereka akan kehilangan semua kekuatan dalam hitungan hari dan tidak dapat berbuat apa-apa. Para murid tidak lagi peduli tentang mereka dan ini merupakan pukulan telak bagi ego mereka. Mengamati para veteran yang kecewa, Xie Wuyue menyembunyikan seringai. Inilah mengapa dia membawa Zhuo Fan ke sini, untuk mengekang sifat serakah mereka. Beri waktu beberapa hari lagi dan sekte dalam akan runtuh. Yang Mulia Si menoleh ke Xie Wuyue sambil membungkuk, pemimpin sekte, tahukah Anda? Dalam keadaan seperti ini, lingkungan tidak lagi cocok untuk mendorong pembelajaran dan pengasuhan. Dengan seluruh saldo terbalik, itu akan segera menyebar ke seluruh sekte, sampai sekte tersebut tidak ada lagi. Kalau begitu, apa yang ingin aku lakukan? Xie Wuyue tersenyum. Yang Mulia Si membungkuk, pemimpin sekte, hapus apa yang disebut nama palsu kantor perburuhan elit dan atur ulang kantor perburuhan. Tolong pemimpin sekte, atur ulang sekte ini. Patuhi aturannya. Lagu-lagu lama lainnya bergema. Xie Wuyue tertawa di depan wajah mereka, saya akan menjunjung tinggi peraturan. Namun karena kantor perburuhan berada di tingkat terbawah dari sekte penipu setan, sudah lama sekali mereka tidak melihat adanya administrasi, sehingga membiarkan mereka menjalankan tugasnya dengan sendirinya. Dan jika seseorang dengan talenta besar keluar dari situ, dia akan menjadi seperti Yang Mulia. Ini adalah satu-satunya harapan bagi semua penjahat tersebut, di mana pahala yang besar akan mengangkat mereka ke atas posisi yang malang ini. Ini adalah aturan sekte, aturan kami. Menyentuh kantor perburuhan sama dengan melepaskan semua yang kita perjuangkan dan nenek moyang kita. Tatapan dingin Xie Wuyue membuat mereka merinding. Melawan ajaran leluhur juga merupakan kejahatan berat bagi mereka. Setan tidak memiliki etika tetapi untuk sekte mereka harus memiliki aturan atau kekacauan. Semua orang menggelengkan kepala melihat sikap pemimpin sekte. Dia tidak berniat membantu mereka menangani kantor tenaga kerja. Faktanya, dia 100% menentangnya. Mereka bebas untuk mencoba, namun mereka akan menanggung akibatnya. Beberapa tetua yang berpikir untuk membuat keributan di kantor tenaga kerja langsung menghilangkan pemikiran ini. Yang Mulia Si berdiri di samping Xie Wuyue setelah melihat ini terjadi. Hanya matanya yang bersinar. Yang Mulia Si benar tentang satu hal. Setiap orang bertujuan untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi.
Jika Anda bahkan tidak dapat menghubungi murid-murid Anda, bagaimana Anda bisa naik lebih tinggi lagi? Hahaha. Xie Wuyue pergi dengan seringai sok benar, melangkah keluar dari aula dan meninggalkan orang-orang tua yang tersedak oleh kata-kata mereka. Bab 572, Perburuan Liar. Tawa menyeramkan bergema di antara orang-orang tua yang memasang wajah gelap, seolah badai mengaburkan hidup mereka. Yang Mulia Si tersenyum pada mereka, lihat, pemimpin sekte telah memperjelas pendiriannya. Ini menunjukkan bahwa dia punya andil di dalamnya, semuanya ditujukan kepada kita. Membiarkan hal ini berkembang lebih jauh akan membuat kita tidak punya uang. Mereka semua mengangguk, namun seseorang bertanya dengan ragu, tetapi membanjirnya sumber daya yang datang dari kantor tenaga kerja untuk melatih para murid tidak berhenti. Karena sumber daya sekte harus melewati kita sebelum dikirim, bagaimana sebenarnya pemimpin sekte mengeluarkan sejumlah besar uang untuk menyerang balik kita? Yang Mulia Si merenung dan menggelengkan kepalanya, itu juga luput dari perhatianku. Tapi ada satu hal yang tetap tidak berubah, kita tidak bisa membiarkan daya tarik dinas tenaga kerja terus berlanjut. Karena kami tidak mengetahui sepenuhnya sumber daya tersebut, tidak peduli bagaimana kami mengatur sumber daya sekte tersebut, hal tersebut tidak akan berdampak pada kantor tenaga kerja. Yang membuatku khawatir adalah ketika kita tidak memiliki murid, pemimpin sekte akan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengambil kendali atas sumber daya kita yang sah. Ucapan itu sangat menyentuh hati mereka dan orang-orang tua itu terkena tekanan. Mengambil sumber daya mereka sama dengan melumpuhkan status mereka di sekte tersebut. Langkah drastis pemimpin sekte sangat cerdik, seru tetua kedua. Sisanya mendengus dan mengangguk. Mata Yang Mulia Si terus bergerak, ya, pemimpin sekte memang menggunakan gerakan yang hebat, tapi tidak bisakah kita melakukan hal yang sama dan mengalahkannya dalam permainannya sendiri? Apa maksudmu? Semua orang bertanya. Dengan kilatan licik di matanya, Yang Mulia Si memulai, pemimpin sekte telah menjadikan kantor buruh elit ini sebagai umpan, untuk menarik murid-murid kita. Namun selama kita menempatkan murid-murid kita sendiri, hal itu akan kehilangan pengaruhnya. Dan karena pemeliharaan sumber daya kantor tenaga kerja terus meningkat, bahan bakar akan segera habis dan tidak ada murid yang akan mendekat. Itu akan merusak rencananya untuk selamanya. Mari kita lihat siapa yang bertahan paling lama. Cemerlang. Penatua ketujuh mengacungkan jempolnya, kita hanya akan memainkan permainan menunggu dan suatu hari nanti akan habis. Dan kemudian kekacauan akan menyusul dengan dia menangis, hahaha. Tawa tetua ketujuh bergema di aula, menulari yang lain untuk melakukan hal yang sama. Jika pemimpin sekte berpikir dia bisa mencuri hak kita, dia akan mendapatkan hal lain. Namun kemudian seseorang berkata, bagaimana kita menghentikan murid-murid pergi ke kantor tenaga kerja? Ini mungkin berhasil untuk waktu yang singkat, tetapi tidak selamanya. Orang-orang yang terkejut menoleh ke arah Grand Elder yang mengerutkan kening. Bagaimana mereka akan menangani murid-muridnya? Yang Mulia Si menggelengkan kepalanya, matanya memancarkan pembunuhan, kami menetapkan presiden. Jika para murid tidak mendengarkan alasannya, kami akan membunuh beberapa pasangan dan mereka semua akan mengantre. Dengan hati tenggelam, orang-orang tua lainnya melihat sekeliling dengan canggung. Bukannya mereka tidak bisa, karena pada dasarnya mereka adalah penggarap iblis, tetapi mendapatkan nama buruk seperti itu akan memastikan mereka tidak mendapatkan murid lagi. Karena kamu tidak memiliki murid, kamu tidak pantas mendapatkan sumber daya ini. Itu semua karena kepentingan, memaksa iblis-iblis buas ini untuk enggan melakukan hal yang tidak terpikirkan, yaitu membunuh murid-murid mereka. Yang Mulia Si merasakan kekhawatiran mereka dan terkekeh, saya tahu ketakutan Anda dan dapat dengan mudah mengatasinya. Kita hanya perlu melakukannya bersama-sama agar tidak ada perbedaan siapa yang dipilih para murid. Apakah semua orang bersedia menanggung stigma ini? Jantung berdebar kencang, mereka semua mengangguk. Dengan semua orang membunuh murid juga, kita semua akan mendapat nama buruk. Saat-saat putus asa membutuhkan tindakan putus asa. Karena mereka semua dianggap jahat, para murid tidak punya pilihan dalam hal ini.
Semua orang menyeringai sinis di wajah mereka. Anak nakal, waktumu telah tiba. Dengan semua persetujuan, sudah diputuskan. Berikan teladan bagi setiap murid Anda dan dorong sisanya agar patuh. Mintalah beberapa eksekutif sekte luar untuk mengumpulkan beberapa dari mereka juga. Jika beberapa tetua atau yang mulia tidak memiliki murid untuk dibunuh, pilih saja beberapa dari sana. Dengan semua orang mempunyai reputasi yang sama, tidak akan ada jalan keluar. Dan siapapun yang gagal melakukannya akan mendapat murka seluruh sekte dalam. Yang mulia Si memandang mereka masing-masing dengan mata dingin. Semua orang mengangguk. Yang mulia Si berbalik, Yang mulia Ki, Yang mulia Bai, kita mungkin memiliki perbedaan, tetapi kita menghadapi musuh bersama, pemimpin sekte. Saya harap Anda akan bergabung dalam perjuangan demi kebaikan yang lebih besar. Jika sekte dalam runtuh, kepentingan Anda juga akan runtuh. Keduanya menghela nafas dan mengangguk. Yang mulia Si berseri-seri. Dengan semua sekte dalam yang berpikiran sama, rencana Siewuyue tidak memiliki peluang. Lebih dari separuh kekuasaan sekte dipegang oleh para tetua dan bangsawan. Setelah mengatur detailnya, mereka masing-masing pergi dengan gembira dengan kilatan di mata mereka dan mencari darah murid-murid mereka. Siapapun yang mencalonkan diri untuk kantor tenaga kerja akan mati. Tetua Agung juga hendak pergi ketika Yang Mulia Si berkata, "Tetua Agung, mohon tunggu." Penatua Agung menoleh ke arah senyuman Yang Mulia Si, "Saya mendengar Anda telah mengusir murid Anda yang berharga ke kantor perburuhan. Mengapa?" "Dia melanggar peraturan dan karena itu dia dikirim ke sana," kata Tetua Agung. Yang Mulia Si menggelengkan kepalanya, "Hahaha, Tetua Agung, apakah kamu tidak percaya padaku? Dengan Guihu yang menjadi kebanggaan dan kemuliaanmu, tidak peduli betapa keji tindakannya, kamu tetap tidak akan mengirimnya ke sana. Terlebih lagi, setelah beberapa hari Anda mengirimnya ke sana, kantor perburuhan elit muncul. Yang Mulia Si telah melakukan penyelidikan menyeluruh." "Hahaha," Grand Elder terkekeh, "baiklah, saya akan memberitahu Anda. Ketika Guihu kalah dari Zhuo Fan dan gadis itu meminta untuk kembali ke kantor tenaga kerja, hal itu menimbulkan kecurigaan saya. Jadi aku mengirim Guihu sebelumnya sebagai mata-mata. Semakin cepat saya mengetahui apa yang terjadi, semakin mudah untuk menyerang." Yang Mulia Si tertegun dan memuji Tetua Agung. Visi Tetua Agung begitu luas dan tanpa pamrih. Bahkan mengirim murid berhargamu sebagai mata-mata. "Hahaha, tidak apa-apa. Yang lain tidak cocok dan saya hanya bisa mengirim Guihu. Bahkan sekarang pun aku sedih memikirkannya." Grand Elder melambaikan tangannya, "Kalau begitu, Yang Mulia Si, saya akan pergi." "Silakan." Yang Mulia Si tersenyum, "Jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja." Grand Elder tersenyum dan pergi. Yang Mulia Si gagal menangkap perubahan halus dalam ekspresinya, suasana hati yang berat. Tetua Agung juga tidak melihat kecurigaan Yang Mulia Si. Karena kedua belah pihak ragu-ragu, tidak ada yang mengungkapkan pengkhianatan mereka kepada pihak lain. Sementara itu, Yang Mulia Ki dan Yang Mulia Bai kembali ke rumah Yang Mulia Bai untuk berdiskusi. Tidak peduli penyesalan karena mengotori tangan mereka dengan darah murid mereka, mereka tidak punya pilihan dalam hal ini. Setiap orang akan memikul salib ini dan mereka juga harus memikulnya jika mereka ingin hidup di sekte ini. Namun saat mereka memasuki rumah, Yueling dan Kuilang datang sambil membungkuk, "Salam, Tuan. Apakah ada masalah?" Yang Mulia Bai bertanya. Yueling melaporkan, "Tuan, pramugara Zuo telah berkunjung." "Pelayan Zuo, siapa itu?" "Pengurus kantor perburuhan elit, Zuo Fan." Kuilang membungkuk. Yang Mulia menjadi tegang. Dalang dibalik semua kekacauan ini, bos dari kantor perburuhan elit baru saja datang mengetuk pintu. Karena dia adalah tangan kanan pemimpin sekte dalam plot ini, dia harus mewakili pemimpin sekte. Yang Mulia Bai menghela nafas, tidak ada hadiah yang gratis. Bagi dia untuk mewakili pemimpin sekte, itu berarti pemimpin sekte ingin kita berada di sisinya. Tapi siapa yang harus kita pilih, pemimpin sekte atau sekte dalam? Yang Mulia Ki mengerutkan kening sambil berpikir keras. Bab 573, Negosiasi.
Steward Zuo, maafkan saya karena tidak mengajak Anda masuk. Memasuki ruang tunggu, Yang Mulia Bai melihat seorang pemuda berambut putih duduk di sana, satu-satunya pekerja yang mengguncang Gu Ihu hingga ke inti dalam satu pukulan, dan membungkuk. Yang Mulia Qi juga menangkupkan tangannya, tetapi lebih karena statusnya daripada Zuo Fan sendiri. Zuo Fan melambai kepada mereka, saya kira Yang Mulia Qi dan Yang Mulia Bai. Kamu terlalu baik dalam mendukungku yang kecil. Saya hanyalah seorang buruh, bagaimana mungkin saya bisa membuat Yang Mulia menunjukkan sopan santun seperti itu kepada saya? Steward Zuo, tidak ada penguasa sejati yang tidak memiliki orang yang cakap. Dengan Steward Zuo menjadikan kantor perburuhan sebagai komoditas yang diminati, rasa hormat adalah hal yang sangat pantas. Yang Mulia Qi tersenyum. Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum ketika dia mulai berkata, karena Yang Mulia sudah menebak bahwa saya bekerja untuk pemimpin sekte, maka Anda juga pasti sudah menebak tujuan kunjungan saya. Keduanya berhenti dan Yang Mulia Bai menghela nafas. Kami memahami rancangan pemimpin sekte, tetapi tidak memahami tindakannya. Kami adalah orang-orang terhormat, memberikan segalanya untuk sekte ini dan tidak terlibat dalam pertengkaran yang tidak perlu. Maksudku, kita adalah bagian dari sekte dalam dan tidak bisa mengikuti permintaan pemimpin sekte. Yang Mulia Qi menghela nafas, memasang wajah sedih. Zuo Fan sudah memikirkannya sejak awal dan tersenyum. Pertemuan yang lebih tua dan terhormat telah lama selesai, namun semua orang tetap tinggal bahkan ketika pemimpin sekte pergi. Apakah kamu mungkin punya rencana rahasia? Para Yang Mulia menggelengkan kepala mereka secara serempak, tidak ada komentar. Lagi pula aku bisa menebaknya. Menyatukan seluruh sekte dalam menghadapi kesulitan ini. Zuo Fan mencibir dan menatap para pemuka kayu itu, tapi pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang akan kamu lakukan setelahnya? Alis Yang Mulia bergetar. Zuo Fan tahu dia memilikinya dan menyerbu untuk membunuh sambil berteriak, Kuilang, Yueling, tuanmu telah memintamu. Para Yang Mulia memandangnya dengan curiga. Kuilang dan Yueling membungkuk, apa yang bisa kami lakukan untukmu, Tuan? Tidak banyak, akhir-akhir ini mereka bosan dan ingin tahu tentang kehidupanmu selama 10 tahun terakhir di kantor tenaga kerja. Zuo Fan menyela. Keempatnya bingung tentang maksudnya. Namun karena Yang Mulia tetap diam, keduanya menyetujui permintaan Zuo Fan. Betapa dibencinya mereka, betapa mereka menjadi terbiasa dengan penampilan yang kejam, perkelahian di kantor perburuhan, banyak orang yang menghadapi kematian, dan darah serta keringat yang mereka tumpahkan untuk mencapai puncak kantor perburuhan. Saat cerita hampir berakhir, mata keduanya menjadi merah, mengingat kembali saat-saat menyakitkan itu. Namun para Yang Mulia bahkan tidak bergeming. Apakah kamu sudah selesai? Yang Mulia Bai bertanya, pelayan Zuo, apa ini? Kamu tidak merasakannya? Zuo Fan mengangkat alisnya. Yang Mulia menggelengkan kepala. Yang Mulia Qi terkekeh, pelayan Zuo, kamu terlalu hijau. Jalan para penggarap iblis dipenuhi dengan rasa sakit dan ketidakadilan. Kantor tenaga kerja hanyalah sebuah fase dalam kesabaran mereka yang panjang. Apakah menurut Anda kami akan sedih atas penderitaan dan kehilangan murid-murid kami? Hehehe, bagaimana itu bisa menjadi seorang penggarap setan? Apakah ini yang kamu rasakan? Zuo Fan mengangkat bahu, yang saya maksud adalah, siapa yang menjadi penyebab kepahitan mereka? Siapakah yang tertawa di hadapan mereka? Tidak penting kalau mereka diejek, tapi siapa yang akhirnya mengolok-olok itu? Sambil gemetar, para Yang Mulia akhirnya menyadarinya. Zuo Fan menyeringai, mereka dijebak, tapi kebodohan mereka sendirilah yang harus disalahkan. Namun pelakunya melakukannya dengan terang-terangan mengabaikan tuannya, kamu. Dan mengapa Anda bekerja begitu keras untuk mendapatkan keduanya kembali di bawah Anda? Bukankah itu karena tidak ada orang lain di bawahmu yang bisa digunakan setelah mereka dipecat? Oh, ngeri sekali. Murid tidak ada artinya, ya, tapi kalian berdua hanya berbaring di sana sambil ditampar dan bahkan tidak bergerak-gerak. Saya, misalnya, angkat topi. Aku yakin, aku tidak bisa menerimanya. Menyentuh murid-murid saya berarti mengangkat tangan ke arah saya.
Yang Mulia Ki baru saja berkata bahwa saya masih hijau. Hahaha, benar saya masih sangat hijau. Banyak hal yang aku tidak tahan, bahkan disebut bajingan. Cukup. Yang Mulia Bai membentak dengan marah. Zuofan, saya menunjukkan rasa hormat kepada Anda karena kebaikan kepada pemimpin sekte. Jangan dorong. Benarkah? Apakah saya sudah menamparkan wajah Yang Mulia? Zuofan mencibir, orang itu telah menamparmu selama beberapa dekade, namun kamu masih ingin menjadi pesuruhnya. Meskipun saya sudah lama tidak berada di sekte dan merawat murid-murid terkasih Anda, namun Anda ingin menjadikan saya musuh sambil menjadikannya sebagai sekutu Anda. Siapa yang berlebihan di sini dan siapa yang tercela? Keduanya melotot saat tinju mereka menegang dan janggut mereka bergetar. Mereka segera merasa muak. Zuofan, cukuplah ejekanmu. Semua tetua dan pemuka sekte dalam terlibat dalam hal ini bersama-sama. Kita bangkit dan jatuh sebagai satu kesatuan. Kembalilah dan beritahu pemimpin sekte, terima kasih, tapi tidak, terima kasih. Sekarang jangan terlalu terburu-buru. Bukankah Anda semua berjuang untuk mendapatkan hal yang sama, sumber daya? Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya setelah semua ini selesai, apakah mereka akan mendapatkan kuenya sementara Anda mendapatkan sisa-sisanya? Ketika sekte dalam selesai, kita bahkan tidak akan memiliki sisa-sisanya. Yang Mulia Bai akhirnya jujur. Zuofan tersenyum, setelah mendapatkan apa yang diinginkannya. Saya bisa memberikan apa yang Anda inginkan. Karena sekte dalam tidak memiliki sisa, Anda dipersilakan untuk bergabung dengan kantor tenaga kerja untuk menikmati kue yang lezat. Apa? Keduanya meneriakkan ketidakpercayaan mereka secara bersamaan. Zuofan berkata, sejujurnya, kantor perburuhan penuh sesak dan membutuhkan pengawasan dari para tetua atau yang mulia. Jika Tuan merasa pantas, Anda dipersilakan ke kantor tenaga kerja untuk mengambil alih. Dengan kata sederhana, pemimpin sekte ingin kantor perburuhan elit menjadi sekte dalam baru yang membesarkan para elit. Bahkan dengan seberapa mengakarnya sekte dalam, hanya masalah waktu sebelum sekte itu kosong. Yang Mulia Si mengendalikan sekte dalam. Dia mengambil kuenya dan kamu mengambil sisa-sisanya. Namun dengan datang ke kantor tenaga kerja sekarang, Anda akan mendapatkan kuenya dan dia bahkan tidak akan menyentuh sisa-sisanya. Anda tidak harus terus-menerus bersama mereka. Datanglah sekarang dan nikmatilah, atau nanti dan Anda tidak mendapatkan apa-apa. Mata mereka bergerak-gerak, hati para yang mulia bergetar. Pemimpin sekte menginginkan sekte dalam yang baru. Namun elit labor office masih terlalu segar dan entah sampai kapan akan bertahan. Bahayanya tinggi. Zuofan menghilangkan keraguan mereka dengan matanya yang tajam dan mengungkapkan 2 botol. Keduanya tersentak melihat racun yang kental, bahkan merasakan darah mereka mengalir lebih lancar. Pil kelas 10. Tepatnya pil pencapaian surga. Hanya sedikit tanda. Zuofan tersenyum, jika Anda masih merasa mencurigakan, silakan ajak lebih banyak orang untuk bergabung. Untuk setiap orang tua atau terhormat yang datang ke kantor tenaga kerja, saya akan menawarkan pil kelas 8. Kelas 8. Ya, Zuofan tersenyum, karena Anda akan menjadi mediator, Anda akan menerima imbalan yang lebih besar atas usaha Anda. Sisanya hanya akan mendapat kelas 8. Tapi sebaiknya Anda bekerja cepat, tempatnya terbatas. Apa yang akan saya lakukan jika ada lebih banyak orang tua dan terhormat daripada murid? Keduanya memahami rencana sebenarnya Zuofan. Dia tidak hanya ingin merampas pilar sekte dalam, tapi juga murid-muridnya dan mengubahnya menjadi sekam kosong. Taktik mematikan seperti itu akan membuat sekte dalam hancur dan hancur. Meski begitu, jika beberapa orang tua dan murid ikut serta dalam mendukung kantor tenaga kerja, maka sekte dalam tidak akan ada gunanya. Dengan bekerja bersama-sama, pemimpin sekte dan Zuofan akan mengakhiri sekte dalam seperti yang kita tahu. Duduk di sini lebih lama lagi akan membuat kita menjadi umpan meriam. Berpindah pihak adalah pilihan yang jauh lebih masuk akal. Karena Zuofan dan murid-muridnya dekat, semakin cepat mereka bergabung dengan kantor tenaga kerja, semakin banyak manfaat yang akan mereka terima. Mata keduanya berbinar dan mereka mengangguk, kami setuju untuk bergabung dengan Anda dan bahkan akan mengikat orang lain yang layak dipercaya.
Sempurna, dengan sekte dalam yang busuk, aku punya tempat bagimu untuk meninggalkan jejakmu. Selamat bergabung. Senyuman jahat khas Zuo Fan kembali muncul. Bab 574 Rumor Jiwa Naga. Tuan, kamu kembali. Di pemakaman sekte penipu iblis, Gui Hu, Tai Ying, Kui Gang, dan Yue menghadap ke 4 pintu. Sementara Penatua Yuan memeriksa para pekerja baru dan mengirim mereka ke sini. Pemakaman yang tadinya terpencil dan menakutkan telah menjadi tempat yang populer bagi para pekerja yang bersemangat. Yue berteriak melihat Zuo Fan mendekat. Kui Gang menggerutu, "Tuan, kemana saja Anda selama 3 hari terakhir? Kami telah bekerja keras di sini dan kamu bermain-main." Ia mengembara. "Sebaiknya kau mengingatnya, bocah." Zuo Fan tersenyum dan menundukkan kepalanya. Kui Gang cemberut kesal. "Bukankah itu hal yang sama? Di mana saja kamu bisa berkeliaran di sekte penipu iblis?" Gui Hu ragu-ragu sebelum bergumam, "Steward Zuo, kamu bilang kamu akan membiarkan aku tinggal di sisimu. Bisakah kamu membawaku bersamamu saat kamu pergi lagi nanti?" "Hahaha, aku tahu maksudmu tapi kali ini berbeda." Zuo Fan menyeringai. Selain mendapatkan 2 yang mulia, dia menggunakan beberapa hari terakhir ini untuk mengunjungi murid terkenal lainnya yang ditunjukkan Kui Lang dan Yue Ling. Perburuan liar telah menjadi hal yang mudah baginya, mengetahui alasan masing-masing pihak dengan baik. Dan selain itu semua, mendapatkan murid memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada beberapa orang kuno. Dia tidak mengambil Gui Hu karena dia adalah murid Grand Elder. Sementara pria itu datang kepadanya untuk berlatih dalam pertemuan naga ganda, dia lebih memilih bermain aman ketika harus menarik karpet dari bawah pihak lain. Gui Hu memahami alasannya dan mengangguk. Penatua Yuan angkat bicara, "Pelayan Zuo, selama beberapa hari terakhir, barisan murid dalam dan luar telah menipis. Tidak penting, terserah mereka mau datang atau tidak. Kita tidak bisa memaksa mereka." Zuo Fan melambaikan tangannya dan menoleh ke kelompok Gui Hu, "Untuk apa kalian berempat berdiri di sini? Kembali ke stasiun Anda. Dan kau, Gui Hu, sembunyikan energi buas yang berat itu. Anda harus menahan diri. Itu sebabnya saya menempatkan Anda di sini untuk mengawasi, untuk melatih hati Anda dan belajar menahan diri." Mereka semua mengangguk dan kembali ke pos masing-masing. Hanya Penatua Yuan yang tersisa dan tersenyum pada Zuo Fan. Dia tahu Zuo Fan hanya mengatakannya demi keempat anak itu sementara dia memiliki niat yang berbeda. Benar saja, Zuo Fan memulai sambil menghela nafas, "Anak muda terlalu ramah lingkungan dalam menangani urusan. Bukannya aku tidak mempercayai mereka. Tapi takutnya mereka gegabah dan membeberkan rencanamu." "Saya tahu, hahaha." Penatua Yuan tertawa. Zuo Fan berkata, "Penatua Yuan, saya telah berkeliling sekte dalam beberapa hari terakhir ini dan memperhatikan bahwa para kakek tua sedang mengambil tindakan untuk mengekang tren baru para murid. Mereka memperhatikan rencana kami saat itu. Mereka harus menguasai murid-muridnya dan tidak ada upaya apapun dari kami yang dapat mengubahnya. Situasi sekte selalu mengikuti tren masyarakat. Yang mulia sih terlalu tajam untuk tidak menyadarinya." Penatua Yuan menjadi berat. Zuo Fan mengejek, "Meski begitu, sayangnya sekte dalam tidak begitu tangguh. Orang-orang zaman dulu sangat berselisih satu sama lain, bahkan ketika mereka bersatu untuk menghadapi badai. Yang kubutuhkan hanyalah menghasutnya dan retakan akan terbentuk dan dengan beberapa janji, retakan itu akan berubah lebih cepat daripada membalik buku. Yang mulia Qi dan Bai akan melakukan pemisahan untuk saya sementara dengan bantuan Kui Lang dan Yue Ling saya memiliki beberapa murid batin yang kuat. Bantuan yang saya berikan kepada mereka menunjukkan bahwa itu berharga. Saya kagum bagaimana setiap langkah Steward Zuo diperhitungkan dan dikendalikan." "Hahaha." Penatua Yuan tertawa. Zuo Fan memutar matanya, "Tolong, saya harus membuang 2 pil kelas 10 untuk yang mulia itu. Dan itu baru permulaan. Untuk yang lama lainnya saya harus memberikan masing-masing pil kelas 8. Aku akan hancur jika terus begini." "Apakah kamu kehabisan tenaga? Berapa banyak yang tersisa?" Penatua Yuan tersentak. Begitu kantong Zuo Fan mengering, rencananya akan gagal dan dibuang ke saluran pembuangan.
Zuo Fan menyipitkan mata, mengapa kamu begitu peduli? Anda pikir saya tidak tahu bahwa setelah memberitahu Anda bahwa saya dapat membesarkan sekte, detik berikutnya Xie Wuyue datang menyuruh saya melakukannya. Kamu pikir aku bodoh? Memberitahumu tentang kekayaanku akan membuatmu melakukan segalanya untuk membuatku menghabiskan semuanya. Itu artinya kamu punya banyak waktu luang, hahaha. Besar. Penatua Yuan mengangguk dan tersenyum seperti musang. Mulut Zuo Fan bergerak-gerak, meskipun dia tidak terlalu peduli. Dia bisa membiayai pengeluarannya untuk waktu yang lama, tapi bukan berarti dia mau. Semakin cepat dia menyelesaikan rencana ini, semakin cepat dia membalas budi Xie Wuyue dan akan bebas. Dia tidak pernah peduli tentang sekte perencana iblis. Itu semua demi bisa pergi. Jika ada satu tempat yang dia sukai untuk menghabiskan waktunya, itu adalah rumah kecil barunya. Penatua Yuan juga menyadarinya dan menghela nafas. Anak itu tidak memiliki hubungan dengan sekte tersebut, bahkan dengan kedua muridnya di sini. Penatua Yuan tersenyum, pelayan Zuo, Anda telah berusaha keras dan menghabiskan begitu banyak uang untuk sekte ini dan tidak menerima imbalan apapun pasti membuat suasana hati Anda buruk. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda sebuah rumor rahasia yang mungkin tidak banyak membantu. Rumor apa? Apakah ini gosip Xie Wuyue? Lain kali aku akan memukul pengacau kecil yang serakah itu dan melampiaskan kebencianku padanya sehingga kamu tidak pernah tahu lagi tentang kantongku, hahaha. Wajah Penatua Yuan berkedut dan dia terkekeh, pelayan Zuo, tolong jangan bercanda. Saya jujur, di sini, desas-desus itu datang dari wilayah barat dan hanya petinggi sekte yang mengetahui rahasianya. Saya hanya mendengarnya dengan berperan sebagai antek seorang alkemis. Ini tentang rahasia jiwa pembuluh darah naga. Jiwa pembuluh darah naga. Hal itu menarik perhatian Zuo Fan, maksudmu tubuh berlian 9 naga itu. Penatua Yuan tersenyum dengan jijik, itu hanya menyia-nyiakan kekuatan jiwa naga. Apa maksudmu? Zuo Fan menjadi serius. Pakar tahap ethereal mengatakan, dengan 9 jiwa naga di dalam tubuh seseorang, siapapun yang dapat menahan siksaan mereka saat berada di tahap ethereal, akan mencapai tubuh berlian 9 naga dan langsung memasuki tahap ethereal. Namun jalan ini sia-sia, karena jiwanya akan menjadi jiwa naga bumi. Tidak ada bedanya dengan 9 jiwa naga lainnya. Jadi ketika bertemu dengan ahli tahap ethereal lainnya, tubuh Anda mungkin kuat, tetapi jiwa Anda akan lebih lemah. Cara yang lebih baik dalam menggunakan jiwa naga adalah konvergensi 10 jiwa naga. Menggabungkan langit dan bumi, mengaktifkan urat surga dan menarik 9 kekuatan naga surga ke dalam diri Anda untuk membentuk jiwa naga surga. Ini melampaui apapun yang bisa dicapai oleh jiwa naga bumi. Aura alami jiwa ini dapat memadamkan jiwa orang lain dan membuat pertarungan menjadi jauh lebih mudah. Rumor mengatakan bahwa jiwa naga bumi adalah jiwa teratas, tetapi tidak memiliki kedua gaya serangan dan seseorang hanya dapat melewati 2 lapisan sedangkan jiwa naga surga dapat melewati 5. Apa? Zuo Fan tercengang, karena belum pernah mendengar apapun yang berhubungan dengan jiwa naga surga. Menutup matanya, Zuo Fan mengingat catatan rahasia 9 kata-kata dan isinya tetapi tidak disebutkan apapun tentangnya. Bahkan 9 kata kaisar pun tidak mengetahuinya. Padahal ada satu hal yang menarik perhatiannya, berkaitan dengan jiwa naga sejati. Ras naga di tempat suci memiliki makam naga tempat generasi-generasinya dikuburkan dan kekuatan naganya kuat. Dengan menggunakannya untuk memurnikan jiwa, jiwa naga terkuat akan terbentuk. Tapi tempat itu adalah area terlarang ras naga, dijaga ketat. Pergi ke sana selain panggung ethereal adalah harapan kematian. Sementara setelah mencapai tahap ethereal, seseorang kehilangan kesempatan penting untuk membentuk jiwa mereka sehingga tidak ada yang berpikir untuk pergi ke sana untuk memurnikan jiwa naga sejati. Tetapi dari kata-kata Penatua Yuan, jiwa naga surga ini terdengar seperti jiwa yang terbentuk dari penyempurnaan kekuatan naga makam naga. Saya tidak bisa mencurinya di domain suci tetapi saya bisa mencurinya di domain fana. Penatua Yuan tahu dia bingung dan melanjutkan, 10 naga membuka langit dan memberi seseorang waktu untuk memasuki tahap ethereal.
Meskipun tubuh intan 9 naga tidak memiliki ketangguhan, itu tidak menjadi masalah ketika jiwa adalah yang terpenting di tahap ethereal. Di wilayah barat tempat kita berada, hanya naga ganda agung dari sekte naga ganda yang berhasil mencapai jiwa naga surga. Bab 575, Peledak. Naga ganda yang agung. Zuo Fan mengangkat alisnya, sepertinya itu ada hubungannya dengan pertemuan naga ganda. Penatua Yuan mengangguk, hahaha, pertemuan naga ganda adalah sesuatu yang diadakan oleh istana naga ganda. Anda akan mengetahui pentingnya hal ini pada waktunya. Naga ganda yang mulia adalah pemimpin sekte naga ganda. Baik itu tubuh berlian 9 naga, atau 10 naga pembuka langit, semuanya berasal dari mereka. Ini adalah sumber seni bela diri tertinggi di wilayah barat. Menyebut mereka sebagai yang teratas di wilayah barat bukan tanpa alasan. Kalau begitu, bagaimana dengan Dan Xingchen? Bukankah dia yang terbaik di wilayah barat? Zuo Fan bertanya. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Dan Xingchen adalah satu-satunya murid naga ganda yang mulia? Dan Xingchen berasal dari Double Dragon Manor. Keduanya adalah visioner yang tidak pernah memuridkan. Bahkan bagi talenta dunia lain, yang mereka lakukan hanyalah membimbing mereka. Satu-satunya pengecualian adalah Dan Xingchen, si jenius yang terlihat setiap 10 milenium sekali, kepada siapa mereka mencurahkan hati dan jiwa mereka untuk mengajar. Dia melampaui gurunya dan menjadi yang terbaik di wilayah barat. Tetapi karena perselisihan yang membuat wilayah barat menjadi kacau, Dan Xingchen pergi tanpa sepatah kata pun. Itu sebabnya yang terbaik di wilayah barat adalah naga ganda yang dimuliakan. Penatua Yuan menghela nafas, naga ganda yang agung mungkin bahkan tidak ingin gelar ini kehilangan murid yang luar biasa sehingga mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Zuo Fan menatap Penatua Yuan dan mengangguk. Hanya sedikit dari mereka yang bisa melihat berlian secara kasar. Meskipun orang yang benar-benar memperhatikan bakat mungkin tidak akan menemukan permata yang paling mempesona dari semuanya. Sebagai seorang master, Zuo Fan memahami keinginan untuk mewariskan warisan seseorang. Penatua Yuan menenangkan kesedihannya dan berkata, pelayan Zuo, dengan melihat jiwa naga bumi pada dirimu terakhir kali, aku menduga kamu ingin mencapai 10 naga pembuka langit. Bahayanya besar dan bahkan jiwa Anda mungkin berisiko dimusnahkan oleh kekuatan naga, tetapi dengan bakat Anda bisa mencobanya. Beruntung Anda berada di tahap surga yang mendalam dan memerlukan waktu untuk mencapai tahap ethereal. Kumpulkan saja 10 jiwa naga. Aku dapat 9. Zuo Fan menggaruk kepalanya. Penatua Yuan terperangah, kamu memiliki 9 jiwa naga bumi. Semua tersimpan di tubuhku. Sekarang yang harus saya lakukan adalah mendapatkan yang ke-10 dan melihat apakah 10 naga pembuka surga itu sepadan. Zuo Fan mengusap dagunya sambil berpikir, mengabaikan tatapan tidak percaya dari Penatua Yuan saat dia berkata, kamu memiliki 9 jiwa naga di dalam dirimu namun kamu masih belum memurnikannya. Apakah kamu tidak takut dilahap? Oleh siapa, reptil pengecut itu? Zuo Fan mendengus dan memperlihatkan api biru. Penatua Yuan, aku sudah memberitahumu sebelumnya, api jiwa ini menargetkan jiwa. Saya hanya menggunakannya untuk mengubah reptil itu menjadi cacing tanah kecil yang lemah lembut. Anda mungkin juga mengatakan itu disegel. Zuo Fan menyeringai dan Penatua Yuan terdiam. 9 jiwa naga yang hebat benar-benar kedinginan di tubuhnya. Itu sama dengan mengurung 9 naga. Tidak peduli seberapa kuat kandangnya, mereka akan tetap menyerang seperti binatang buas dan mencabik-cabikmu dari dalam. Namun Zuo Fan menyuruh mereka berdiri di sudut seperti anak domba yang lemah. Penatua Yuan masih belum sadar. Api biru apa yang bisa memadamkan jiwa naga bumi yang mematikan? Saya mendapatkannya kembali di Tianyu, dari seseorang yang berlatih tubuh berlian 9 naga. Saya sedang mempertimbangkan untuk menggunakan tubuh berlian 9 naga untuk memasuki tahap ethereal tetapi mengabaikan pemikiran itu karena membuat kultivasi saya tidak stabil. Sekarang setelah aku mendengar tentang 10 naga yang membuka langit, aku hanya bisa bersukacita atas keputusan tepatku untuk menunggu. Zuo Fan tersenyum. Penatua Yuan mengangguk dan menghela nafas. Steward Zuo,
Rabun dekat Anda melebihi apa yang saya tahu. Aku sudah lama memasuki tahap ethereal jika aku jadi kamu. Wah, terima kasih. Zuo Fan merasa jauh lebih bebas sekarang. Di kehidupan masa lalunya, dia tidak pernah berpikir untuk mencapai jiwa naga surga, tetapi sekarang dia memiliki jiwa naga. Keberuntungannya benar-benar luar biasa. Dalam 2 minggu, sebuah peristiwa mengejutkan membuat sekte perencana iblis terguncang. Yang Mulia Qi dan Yang Mulia Bai serta ratusan orang tua mengajukan petisi kepada Xie Wuyue agar dipindahkan ke kantor tenaga kerja untuk mengawasinya. Murid-murid mereka juga mengikuti. Yang Mulia Xi menderita pukulan telak, mendapati dirinya berada di sekte dalam dengan sepertiga dari kekuatan aslinya. Hal ini diikuti dengan banyak murid dalam yang dikenal meminta pemimpin sekte untuk meninggalkan guru pembunuh murid brutal mereka ke kantor tenaga kerja. Jumlahnya ribuan. Permintaan para murid dan orang-orang lama adalah berita yang meledak-ledak, menghancurkan kesepakatan lama sekte dalam untuk bekerja sama. Kedamaian telah berlangsung selama 2 minggu dan kemudian runtuh begitu cepat sehingga faksi Yang Mulia Xi tidak punya cara untuk membalas. Xie Wuyue sangat gembira. Suasana hatinya yang masam dan pemarah meningkat saat dia mencap permintaan tersebut dengan stempel persetujuannya. Ekspresi pusing yang datang darinya berteriak, akulah dalangnya. Karena dia tidak pernah menunjukkan senyum cerah kepada siapapun. Itu hanya membuktikan betapa benarnya mereka dalam mengambil kursus ini. Dengan pemimpin sekte di belakang mereka, mantan majikan mereka tidak dapat menyentuh mereka. Tren baru sekte dalam begitu ganas sehingga menulari sekte luar juga dan para murid bergerak ke kantor tenaga kerja dengan tangan terbuka tanpa menghiraukan campur tangan eksekutif. Hal ini mengakibatkan para eksekutif terpecah menjadi 2 kubu, pro migrasi dan menentangnya. Sekte ini berada di ambang perang. Apa yang tadinya merupakan sebuah kelompok yang bersatu demi kebaikan dan kemaslahatan bersama, sebagian dari mereka lepas begitu saja meninggalkan sisanya. Retakan. Sepotong indah Tiongkok tergeletak di sana berkeping-keping, menderita murka Yang Mulia Xi, Yang Mulia Qi, Yang Mulia Bai, sialan mereka semua. Mereka membuang kami semua dan pergi ke kantor perburuhan sialan itu di depan umum. Naik turunnya sekte dalam bergantung pada kita semua. Keduanya mungkin membenci kita, tetapi mereka tidak sebodoh itu jika tidak melihat gambaran yang lebih besar. Lalu kenapa? Renung Grand Elder. Wajah Yang Mulia Xi menunjukkan kemarahan, terengah-engah dan bingung bagaimana hal ini bisa terjadi. Penatua kedua bergegas masuk dengan panik, mereka yang telah berpindah pihak di depan umum semuanya terikat pada Yang Mulia yang malang itu. Sementara Kuilang, Yuelin dan beberapa murid terkenal lainnya berorganisasi secara rahasia dan menunggu kesempatan yang tepat untuk beraksi. Mereka mempermainkan kita. Apa gunanya menyatakan hal yang sudah jelas sekarang? Aku hanya ingin tahu siapa yang menyuruh mereka melakukan ini. Sudah begitu lama dirahasiakan sehingga harus direncanakan sebelumnya, tetapi karakter pemimpin sekte diketahui dapat diamati di dalam sekte tersebut. Tidak ada seorang pun yang mau bermain dengan banteng dan mendapatkan tanduknya. Dia selalu melakukan sesuatu dengan tangan besi dan melupakan kehalusan. Siapa yang bertanggung jawab mengarahkan mereka pada jalur ini? Temukan dia. Yang Mulia Xi memelototi tetua kedua. Dengan gemetar, lelaki tua itu melaporkan, Yang Mulia Xi, saya telah mendengarkan dan pemimpin sekte bukanlah orang yang membuat mereka bertindak. Itu adalah Zuo Fan, orang yang dipanggil Steward Zuo, pendiri kantor perburuhan elit. Orang yang sama yang mengganggu kompetisi sekte dalam. Yang Mulia Xi bertanya. Tetua kedua menganggukkan kepalanya, ya, dia. Mereka mengatakan dia luar biasa, kekuatan yang tidak dimiliki oleh kultivator surga yang mendalam. Kami telah melihatnya sekilas di cincin itu. Tapi lebih menakutkan lagi adalah pikirannya yang penuh perhitungan, rencana jahatnya, bahkan yang paling buruk adalah milik pemimpin sekte. Sementara pemimpin sekte menggunakan kekuatan, dia menggunakan sentuhan yang lebih lembut. Wortel dan tongkat, selain kedua yang mulia, tidak peduli siapa yang dia temui, yang lebih tua, yang mulia, atau murid, siapapun yang bahkan memiliki sedikit rasa tidak puas terhadap kami akan terdorong untuk menyerang kami. Melalui imbalan dan ancaman, mereka semua pada akhirnya menyerah pada permainan pikirannya.
Bagaimana kamu bisa tahu banyak tentang apa yang mereka bicarakan? Yang Mulia Si mengamatinya. Penatua kedua menghela nafas. Saya pergi mengunjungi seorang penatua yang beralih ke kantor tenaga kerja untuk mencari lebih banyak informasi hanya untuk dikutuk dan dicaci maki. Mengatakan sesuatu tentang mengambil murid perempuannya 1 dekade lalu dan aku bahkan memamerkannya di depan wajahnya. Bahwa kita sekarang adalah musuh. Dia juga memiliki temperamen yang buruk dan dalam kata-kata kasarnya dia mengungkapkan bagaimana anak itu memusuhi dia terhadap kami dengan beberapa kata-kata manis. Saya kemudian menyadari bahwa anak itu tidak hanya mengungkap dendam masa lalu tetapi juga memberi mereka pil kelas 8. Saya rasa itulah yang menyegel kesepakatan. Pil kelas 8. Kenapa dia tidak datang kepadaku juga? Saya datang dengan sukarela. Tetua kedua mendesah dalam keserakahan. Yang Mulia Si mendengus, mengapa dia datang kepadamu ketika dia mengejar orang-orang yang tidak berdamai itu? Dia tidak akan pernah mempercayaimu mengetahui kamu mengisi kantongmu dengan mengosongkan kantongku. Kami adalah pemenang sejati di sekte dalam, itu adalah wilayah kami. Atau apakah Anda lebih suka hidup tanpa rumah dan bergantung pada belas kasihan orang lain? Tetua kedua terkekeh. Ya, dia akan meminum pil itu tetapi akan segera kembali mengingat di mana dia meninggalkan sapi perahnya. Zuofan, hanyalah seorang pekerja dengan keterampilan luar biasa. Aku tidak punya pilihan selain menemuimu sendiri. Yang Mulia Si menyipitkan mata. Bersambung.